Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ustadz, wabil khusus para jamaah sholat subuh, khususnya yang mengikuti kegiatan kuliah subuh setiap subuh di bulan suci Ramadan, Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jambi, rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan, yang diberikan, dianugerahkan kepada kita semua, sehingga saat ini, detik ini kita masih setia dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan khususnya, dan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah lain pada umumnya. Awal patut kita syukuri Bapak-bapak, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, syukur adalah keniscayaan atau kewajiban kita. Utamanya tahun ini kita masih diberi usia umur sampai di bulan suci Ramadan. Ini syukur yang pertama. Kita lihat, kita dengar, kadang saudara kita, teman kita, sejawat kita tidak bisa sampai di bulan suci ini. Syukur yang kedua, kita diberi keringanan, kemudahan oleh Allah untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, utamanya dari rumah datang ke masjid untuk mengikuti kuliah subuh. Ini adalah nikmat yang paling besar. Banyak saudara-saudara kita sama diberi modal oleh Allah, hidup yang sama saat ini, diberi napas yang sama oleh Allah, tapi ada yang berat kakinya untuk melangkahkan kaki. Tapi kita bersimpuh bersama di sini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri. Yang ketiga, takmir juga bersyukur karena agenda rutin tahunan ini bisa dilaksanakan, sehingga ada ilmu yang dapat kita serap dari semua yang memberikan materi. Sekecil apapun materi yang disampaikan, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Sehingga keimanan kita itu akan semakin tumbuh subur beriring dengan ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita amalkan sehingga membangkitkan kita gairah untuk beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang kami hormati, dalam sejarah perkembangan Islam ada yang disebut dengan Haji Wada. Haji Wada ini dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta umat Islam pada saat itu, adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Karena sebelumnya Nabi Muhammad belum pernah mengadakan dan melaksanakan ibadah haji. Dan haji tahun ini pada waktu itu adalah haji yang terakhir, karena setelah
Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji, yaitu beliau wafat. Disebutkan dalam sejarah bahwa haji wada ini terjadi pada hari Jumat, Haji Akbar. Di peristiwa haji wada inilah turun surat Al-Maidah ayat 3 sebagai wahyu yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahyu yang terakhir inilah yang turun ketika peristiwa haji wada. Haji yang terakhir, haji perpisahan, haji pungkasan itu sama saja artinya. Apa maksudnya? Bahwa Allah melalui ayat ini menyampaikan pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridho Islam ini menjadi agama kita. 3 hal ini yang patut kita pegangi agar kita tidak salah langkah di dalam beragama. Melalui ayat ini Allah menyampaikan bahwa Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kesempurnaan agama Islam, syariat Islam ini menunjukkan bahwa kita umat Islam yang pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa itu adalah bagian dari syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, umat yang terakhir, kita ini karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada yang memproklamirkan diri sebagai nabi, maka itu disebut nabi palsu. Inilah mengapa kita harus memahami tentang syariat Islam. Bapak-bapak yang hormati, ada beberapa yang patut kita ketahui tentang syariat Islam. Ketentuan-ketentuan Allah, ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, ini kita setidak-tidaknya memahami. Yang pertama, ciri-ciri syariat Islam, nanti akan kita bedah tentang syariat ini yang ada kaitannya dengan puasa. Yang pertama, syariat ini sifatnya adalah robbaniyah. Syariat Islam ini bersumber dari wahyu Allah. Sifat robbaniyah ini yang harus kita pegang pertama. Bahwa ajaran Islam ini datangnya dari Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ini adalah sumber utama dari syariat Islam. Ini ciri karakteristik dari syariat Islam. Dan ini kita yakini bersama bahwa syariat Islam itu bersumber dari wahyu Allah. Yang kedua adalah sumuliyah. Syariat Islam ini sempurna, Bapak-bapak. Semua aspek kehidupan kita itu ada di dalam syariat Islam. Karena sifatnya yang global, Al-Quran itu perlu ada rincian melalui sunnah Nabi, melalui ijma, melalui qiyas. Intinya, kesempurnaan, kelengkapan syariat Islam ini menjawab semua aspek kehidupan kita. Berikutnya adalah wasatiyah. Syariat Islam itu moderat. Berimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara urusan pribadi individual dengan urusan kemasyarakatan. Tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang berat sebelah. Wasatiyah dari syariat Islam ini kita rasakan khususnya di Indonesia. Makanya kita sebagai umat Islam harus
memahami, setidak-tidaknya mengetahui bahwa syariat kita ini di samping al-haq minallah, kita juga memetik manfaat dari syariat ini. Berikutnya adalah alamiah, universal. Universalitas Islam itu tidak hanya untuk di Saudi Arabia. Islam turun di Arab, tetapi untuk seluruh dunia. Di mana ada umat, di situ ada agama, khususnya agama Islam. Makanya syariat Islam ini dari alamiah, universal, global, ada di mana-mana. Apalagi sekarang ini, ya, di negara-negara yang dulu itu banyak masyarakat tumbuh untuk memeluk agama Islam. Berikutnya adalah syariat Islam ini pasti di dalamnya ada keterkaitan untuk pembinaan moral. Akhlak, pembinaan akhlak ini, Bapak-bapak, semua aspek-aspek dari syariat Islam itu. Makanya puasa di ujungnya adalah akhlak. Dari karakteristik ini ada 4 komponen dari syariat Islam yang harus kita pegangi, yaitu yang pertama, syariat Islam itu isinya akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah. Yang kedua tentang ibadah, ritual, kegiatan-kegiatan untuk ritual setiap hari. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat adalah muamalah. Mari kita perhatikan dasar hukum sumber dari pelaksanaan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah komponen tentang akidah. Hanya orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, komponen ibadah. Akidah ada ibadah, terakhirnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini adalah akhlak. 4 komponen yang tadi saya sebutkan ada 3, muamalahnya di sana tidak ada. Ini menunjukkan bahwa memang betul-betul syariat dari puasa ini bersumber dari Robbaniyah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung dan senyampang kita masuk di bulan suci Ramadan, mari monggo kita tingkatkan levelitas puasa kita. Nggih, seumpamine bocah sekolah, monggo puasane diunggahaken. Ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Kita tingkatkan. Mosok terus angger tahun ketemu Ramadan, puasane magi kaya lare TK. Kita tingkatkan. Kita naikkan kelasnya. Agar apa? Agar puasa kita di bulan suci Ramadan setiap tahun itu kita bisa meningkat. Mungkin kita tidak bisa menurut Al-Imam Al-Ghazali yang ketiga, khususil khusus. Tetapi setidak-tidaknya level yang kedua, shaumul khusus, itu bisa kita laksanakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar formalitas. Puasa yang formalitas apa? Bilang puasa, padahal tidak, karena tetangganya puasa. Ono kancani itu milu itu, miane dicap kaya wong poso. Tetapi puasa yang ini adalah puasa yang formalitas. Bagaimana kita berusaha meningkatkan kelas puasa kita? Yang pertama adalah niat. Bukankah rukun puasa itu yang pertama niat? Mari kita tata, Pak, Bu. Panjenengan kali kula monggo nata niat. Lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Ini ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukankah kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan agama ini secara ikhlas? Mari kita ikhlaskan. Bagaimana caranya? Kula panjenengan niki poso keranten Gusti Allah. Niku mawon. Bukan karena orang lain, bukan karena dipuji orang lain. Bukan karena atasan kalau yang di perkantoran. Tetapi karena Allah. Yang pertama mari kita niatkan karena Allah. Supaya ikhlas. Yang pertama ikhlas. Rukun yang kedua puasa itu adalah menjaga, mencegah, menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Loh, membatalkan puasa ini ada dua. Satu, membatalkan puasanya karena kegiatan-kegiatan kita yang bisa membatalkan. Ada yang membatalkan pahala puasa. Mungkin puasanya tidak batal, tetapi pahalanya rusak. Kenapa? Karena ada aktivitas yang bisa mengakibatkan pahala puasa kita tidak kita peroleh. Karena itu, puasa yang meningkat adalah yaitu mempuasakan semua anggota tubuh. Mata kita puasakan dari hal-hal pandangan yang kurang bermanfaat. Kita hindari sudah perbuatan yang maksiat. Kalau adik-adik yang sekarang ini akrab dengan gadget, HP, boleh ber-HP. Tapi ambillah browsing yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat hindari. Sisihkan HP sementara agar kita tidak melihat, menonton pandangan-pandangan yang kurang bagus. Telinga kita, lisan kita, bapak-bapak. Yang biasa menggunjing, ngerasani, pun ngomong kula sakniki poso. Nggih. Memang kadang di tempat-tempat tertentu kita tidak bisa menghindari, tapi setidak-tidaknya kita bisa mencegah. Kula sakniki poso, kula sakniki poso. Nggih. Agar kualitas puasa kita meningkat. Itulah mengapa bapak-bapak, ibu-ibu, kita diharapkan oleh Rasulullah jangan sampai banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena itu tadi tidak bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Kalau misalnya tidak makan kuat, tidak minum kuat, tidak berhubungan sama istri yang kuat. Tapi kadang-kadang yang bisa mencapai pahalanya puasa itu kadang-kadang kita kesulitan. Berikutnya menata hati. Zikir kepada Allah. Sebisanya. Allah bisa. Sholawat boleh. Sehingga kita bisa menjadi mukmin yang muhsin. Ya, orang mukmin yang muhsin. Yaitu orang yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini bisa menjadi ibadah yang meningkat kualitasnya sehingga apa yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa akan tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma aqtik riqabana, Allahumma aqtik riqabana, Allahumma aqtik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma arzuqna sakinata fi qulubina wa sa'adata fi buyutina wa siqata fi abdanina wal barakata fi rizqina bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa wa sujudana wa qu'udana wa takhusana wa tadru'ana wa la wujuhana wa ya ilahal alamin wa ya qadana nasirin birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala